Iya. Oke, nah sekarang coba ibu pingin kalian lihat kanan kiri kalian ada sampah nggak? Ah itu ada sampah tuh Abi. Putri Desita ada sampah. Oke udah. Nah coba di atas mejanya sekarang keluarkan buku matematika aja. Sudah? Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah nyaman? Sudah. Oke. Nah, mungkin sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin doa bisa dipimpin oleh Risma. Baik, oke. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu nih. Jadi ice breakingnya ini untuk mengetahui konsentrasi kalian udah penuh ke kelas atau masih di luar kelas. Oke? Nah, jadi clue-nya adalah ikuti apa yang Ibu lakukan dan jangan dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Oke, apa clue-nya? Ikuti apa yang Ibu lakukan. Jangan dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Oke, semuanya sekarang berdiri. Oke, sekarang coba angkat tangannya. Apa tadi clue-nya? Ikuti apa yang Ibu lakukan. Oke, ikuti apa yang Ibu lakukan, jangan dengarkan apa yang Ibu ucapkan. Sekarang pegang kakinya. Oke, masih ada yang lama-lama nih, berarti masih loading, masih mikir. Oke, lanjut ya. Sekarang pegang kakinya. Pegang tangannya. Pegang, angkat tangan kanannya. Pegang kakinya. Pegang kaki kanannya. Oke, semuanya sudah fokus ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi semuanya karena sudah fokus di sini, hari ini pelajaran matematika kita adalah melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu sekarang kita belajar tentang apa, pacaran? Luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, yaitu kita fokuskan ke tabung dan kerucut. Nah, yang pertama di sini Ibu akan menjelaskan kesepakatan dan aturan kelas kita nih. Jadi supaya kelas kita ini berjalan dengan lancar sampai selesai nanti, ada aturan yang harus kalian sepakati. Yang pertama, semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Setuju? Setuju. Semua siswa harus bekerja sama dalam tugas kelompok, berkontribusi dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Setuju? Nanti harus aktif bertanya? Setuju. Semua siswa juga harus bertanggung jawab mengumpulkan tugas tepat waktu. Semua kesepakatan ini disetujui? Setuju. Oke, selanjutnya di sini supaya motivasi kalian untuk belajar meningkat, di sini Ibu akan memberikan sebuah video. Kalian tonton, nanti Ibu akan meminta satu orang untuk memberikan kesimpulan apa sih dari video ini, motivasi apa yang bisa kalian ambil, oke? Oke, kalian nonton baik-baik ya videonya. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang anak bernama Ari. Setiap pagi, Ari selalu berjalan ke sekolah dengan senyum tipis di wajahnya. Di dalam tasnya, hanya ada satu pensil kecil. Pensil itu sudah sangat pendek, hampir habis, tapi Ari menjaganya seperti harta karun. Saat teman-temannya membuka kotak pensil yang penuh warna, Ari tetap menulis dengan tenang. Jika pensilnya semakin pendek, ia memegangnya lebih hati-hati. Ari, kok pensilmu kecil sekali? Tanya seorang teman. Ari tersenyum dan berkata pelan, tidak apa-apa, selama masih bisa menulis, aku masih bisa belajar. Setiap hari, Ari belajar dengan sungguh-sungguh. Ia mendengarkan guru dengan penuh perhatian dan menulis rapi meski pensilnya tinggal sedikit. Suatu hari, guru melihat buku Ari. Tulisan Ari rapi, jawabannya lengkap, dan wajahnya penuh semangat. Guru berkata dengan hangat, Ari, pensilmu mungkin kecil, tapi semangatmu sangat besar. Ari
tersenyum lebar. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal penting. Mimpi tidak diukur dari panjang pensil, tapi dari besarnya usaha dan semangat di hati. Pesan cerita, jangan menyerah meski punya keterbatasan. Semangat belajar lebih penting dari barang yang dimiliki. Mimpi besar bisa dimulai dari hal kecil. Oke, nah dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada nggak satu orang yang bisa menyampaikan apa sih isi dari motivasinya? Oke, bisa Putri, boleh? Dari video yang ditampilkan tadi, saya mendapatkan bahwa kita jangan menyerah dengan keterbatasan kita, walaupun terkadang kita mungkin kadang ada ekonomi yang lemah, jadi jangan menyerah, karena ketika kita ingin mencapai mimpi yang besar itu, kita harus bisa melakukan proses yang baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Putri. Benar ya, semuanya harus semangat, oke? Semangat. Selanjutnya di sini Ibu ingin menyampaikan. Nah, bertanya dulu nih, apa pelajaran kita minggu lalu? Saya Bu, Oke, Aska boleh? jaring-jaring tentang tabung dan kerucut. Oke, benar ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jaring-jaring dan unsur-unsur yang ada di tabung dan di kerucut. Nah, itu adalah materi yang sejalan dengan yang kita akan bahas hari ini. Oke? Nah, di sini juga ada video persepsi tentang luas permukaan. Mungkin kalian bisa tonton terlebih dahulu. Kalian membayangkan berapa banyak kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus sebuah kaleng atau topi ulang tahun? Itulah yang kita sebut dengan luas permukaan. Hari ini kita akan mengintip konsep luas permukaan tabung dan kerucut. Bayangkan sebuah tabung dibuka. Kalian akan melihat sebuah persegi panjang besar dan dua buah lingkaran yang identik. Jadi, luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas selimutnya ditambah dengan luas alas dan bentuknya. Sekarang, lihat kerucut. Jika dibelah, ia terdiri dari sebuah joli lingkaran sebagai selimut dan satu lingkaran sebagai alasnya. Sama seperti tabung, luas permukaan kerucut adalah total dari luas selimut ditambah luas alas lingkarannya. Sederhana, bukan? Dengan memahami komponen ini, kita bisa menghitung luas permukaan apapun. Mari kita pelajari lebih lanjut. Oke, nah jadi ini pengantar tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Oke, selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menghitung luas permukaan bangun ruang tabung dan kerucut melalui masalah kontekstual. Nah, adapun kompetensi, kenapa sih kita harus belajar tentang luas permukaan tabung dan kerucut? Oh, rupanya materi ini tuh sangat dibutuhkan ketika kita di teknik dan arsitektur, yaitu bisa menghitung bahan yang diperlukan untuk membuat tangki air, pipa, sabung asap, atau menara. Nah, di industri dan manufaktur kita bisa menentukan jumlah bahan untuk memasang kaleng, botol, gelas, dan lain sebagainya. Dan di kehidupan sehari-hari juga begitu. Kita bisa membantu memahami, menghitung benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada seni dan desain, ada ekonomi, fisika, dan teknik mesin untuk menganalisis perpindahan panas pada pipa tabung dan tangki penyimpanan. Nah, jadi banyak sekali manfaat atau kompetensi yang kita dapatkan ketika kita mempelajari luas permukaan tabung dan kerucut. Nah, adapun tahapan yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan menggunakan model discovery learning, di mana nanti Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan menyajikan masalah kontekstual, dan dari situ kalian akan menemukan sendiri atau kalian melakukan penyelidikan mandiri menggunakan bantuan nanti GeoGebra untuk menemukan apa sih rumus dari luas permukaan. Dan nanti kalian akan menyelesaikan masalah kontekstualnya ketika sudah mendapatkan rumusnya. Yang kedua, metode yang kita gunakan itu adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan latihan soal. Nanti di akhir akan ada latihan soal pribadi yang mengukur apakah kalian sudah memahami materi ini atau belum. Yang ketiga, kalian nanti akan menganalisis dan menyelesaikan LKPD yang Ibu berikan. Selanjutnya kalian nanti ada presentasi hasil. Nah, mungkin nanti kelompok ini dapat yang
presentasi hasil yang tabung, kelompok ini dapat yang kerucut, yang kelompok ini dapat yang untuk contoh soal kontekstualnya. Selanjutnya ada kuis pribadi dan mengisi link refleksi. Nah, jadi ini adalah gambaran besar tahapan yang akan kita lakukan. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan mengecek dulu nih kemampuan awal kalian. Nah, mungkin boleh di-scan barcode-nya. Kita sama-sama mengerjakan kemampuan awal. Ini soalnya tidak rumit. Nah, mungkin boleh yang ini. Oke. Semuanya boleh di-scan ya. Oke, boleh. Oke, 7 peserta. Kita ada berapa di sini? Oke, sedikit lagi ya. Oke. Oke, ada yang belum masuk? Oke, tunggu. Oke, sudah. Kita bisa mulai? Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. Oke. Semuanya benar menjawab. Selanjutnya. Oke, semuanya juga benar. Jadi kemampuan awal kalian Ibu nilai sudah bisa dan kita bisa lanjutkan ke mata pelajaran materi selanjutnya yaitu luas permukaan. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian duduk dulu berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Oke, mungkin kalian bisa bentuk dulu kelompok-kelompoknya. Bikin lingkaran ya. Oke, sudah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Oke. Jadi, hari ini kita akan mengeksplorasi menemukan rumus dari luas permukaan, tabung dan kerucut. Nah, jadi eksplorasinya itu adalah sebagai berikut. Jadi nanti ada ini soal harus kalian kerjakan. Nah, untuk mengerjakan ini nanti kita kerjakan di LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, ini kan ada soal nih pada acara bazar sekolah siswa kelas 9 membuat wadah pensil berbentuk tabung dari kaleng bekas. Nah, sudah disebutkan jari-jarinya, sudah disebutkan giginya. Kita mau mencari luas permukaannya. Tapi di soal ini ada nggak sih ditulis rumus luas permukaannya? Tidak, Bu. Tidak. Nah, maka dari itu sebelum kita menjawab, sebelum kita mengeksplor nih soal ini, maka kita harus mencari terlebih dahulu rumus dari luas permukaannya. Oke? Nah, untuk mencari luas permukaannya ini Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1 ya. Ditulis ya nama kelompoknya. Untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 3.
Oke, nah mungkin setiap kelompok coba dibaca dulu perintahnya. Nah, kita ingin menyelesaikan soal ini, ya Mbak? Ya? Ya. Nah, tapi di situ kan ada langkah-langkahnya, yaitu kita harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu, ya. Nah, dengan berbantuan yang namanya GeoGebra. Nah, jadi mungkin masing-masing kelompok boleh scan. Nah, di kelompoknya kan ada 4 orang nih. Mungkin 1 orang scan yang tabung, 1 orang scan yang kerucut. Jadi nanti kalian menemukan rumusnya itu dengan membuka jaring-jaring dari tabung dan kerucutnya. Mungkin boleh di scan sekarang. Oke, ada. Mungkin boleh dijawab dulu dari pertanyaan nomor 1. Nah, nanti Ibu akan berkeliling di kelompok-kelompok. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Ibu, oke? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana kemudian? Tangan. Nah, yang pertanyaan nomor 1 coba dibaca. Apa yang kamu temukan dari pengamatan dalam GeoGebra? Bisakah kamu menemukan rumusnya? Berarti di sini kita belum berbicara soal rumusnya. Tapi di sini pertanyaannya adalah, bisa nggak sih menggunakan GeoGebra kita menemukan rumusnya? Bisa atau enggak? Dengan mengetahui jaring-jaringnya, bisa? Bisa. Nah, maka tulisannya bisa. Nah, apa aja yang kelompok kalian temukan dari GeoGebra ini? Ada gambar bangun datar apa aja? Disebutkan. Oke. Oke, kelompoknya si Risma bisa? Oke, benar. Untuk yang pertama itu untuk tabung ya. Oke, untuk tabung. Nanti yang kedua ini baru untuk kerucut. Oke, kan ini kaleng bekas kan, berarti yang tabung. Oke, kalian buka yang GeoGebra tabung dulu.
Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa tunjuk tangan ya dalam pengerjaan KKPD-nya. Ibu mengajar. Oke, kelompok Iren mau bertanya tentang yang mana? Gimana ya Bu? Oke, nah pencarian luas berikutnya mungkin boleh kelompoknya buka jaring-jaring dari tabung. Nah, coba mungkin semua kelompoknya bisa lihat ya ini ya. Nah, coba buka. Nah, gambar bangunan apa yang terlihat? Persegi panjang. Oke, nah persegi panjang itu untuk apa? Luas selimutnya kan? Oke, nah coba ditutup pelan-pelan. Nah, ketika persegi panjang itu ditutup menjadi tabung, maka lebar dari persegi panjang itu menjadi apa? Menjadi apa yang ditabung? Tingginya Bu? Nah, tinggi kan? Nah, maka lebarnya menjadi tinggi. Nah, panjangnya sekarang Jadi lingkaran. Berarti rumus dari luas selimutnya itu apa? Dan luas lingkaran dikali tinggi, ya? Itu ya. Jadi luas selimutnya memang persegi panjang, tapi bukan rumus dari persegi panjang yang kita buat. Tapi apabila persegi panjang itu ditutup menjadi tabung, dia akan menjadi apa di tabung itu? Oke? Tapi luas selimutnya ini ya Bu, luasnya si Lingkaran dikali tinggi. Oke, ya. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Kelompoknya Desa bisa? Oke, selanjutnya oke masih masuk ke tabung ya. Oke. Oke, luas selimutnya yang mana nih kira-kira? Persegi panjang. Tetapi di situ akan dibuat rumus luas persegi panjang atau tidak? Kalau kita hubungkan dengan coba ditutup, GeoGebra-nya ditutup. Nah, kira-kira persegi panjangnya itu menjadi apa di tabung? Persegi panjang, rumus luas persegi panjang apa? Panjang dikali lebar. Nah, coba dibuka. Panjangnya itu kira-kira menjadi apa dia? Nah, nih, tengok nih. Panjang menjadi, yuk, panjangnya yang ini ya, lebarnya yang ini. Menjadi apa dia? Luas lingkaran ya kan? Mengelilingi lingkaran ya kan? Nah, jadi panjangnya itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? PR kuadrat. Nah, sekarang lebar dari persegi panjangnya menjadi apa di tabung? Tinggi. Nah, jadi rumus luas selimut apa? Ya, lingkaran dikali tinggi. Rumusnya apa jadinya? PR kuadrat dikali T. Gitu ya. Jadi rumus luas selimutnya itu adalah luas lingkaran ditambah tinggi dari si tabungnya. Oke?
Oke, sudah sampai mana semuanya? Sudah tabung sudah selesai? Masih ditabung?
untuk yang kerucut ada yang ingin ditanyakan? Oke. Semuanya sudah sampai kerucut ya? Oke, untuk contoh soal dari kerucutnya jangan lupa ya. Ingat ya, yang contoh soal kerucut itu yang diketahui hanya diameter dan tingginya. Maka kita harus mencari S-nya terlebih dahulu. S-nya pakai rumus yang sudah ada di LKPD-nya itu.
Luas sama dengan PR dalam kurung ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita mau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pencariannya, penyelidikannya. Yang pertama Ibu mau dari yang penyelidikan untuk mencari luas permukaan tabung. Kelompok siapa yang mau maju? Oke, boleh kelompok Iren. Dan untuk kelompok yang lainnya didengarkan. Apakah penyelidikan langkah-langkah untuk mencapai rumus dari luas permukaan tabung ini benar dan sama dengan kelompok kalian, oke? Kelompok Iren boleh? Mungkin boleh pakai GeoGebra-nya. Nanti kalau misalnya ada yang menjelaskan GeoGebra-nya, pakai yang di sini ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil yang berlanjut yang akan dikumpulkan oleh Oke teman-teman, kami akan presentasikan pada yang soal yang pertama, yaitu mengenai bentuk M tabung. Nah, teman-teman bisa lihat nih, yang pertama itu dikatakan apa yang kamu temukan dari pengamatan dalam GeoGebra. Jika kamu menemukan rumusnya, nah di GeoGebra Ini boleh kelompoknya ini. nah, teman-teman bisa lihat di GeoGebra. Nah, ketika dibuka, ada dua buah lingkaran dan satu persegi panjang. Nah, kalau bisa dikatakan jika kamu rumusnya bisa. Lalu kedua, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk menghitung luas bagian dinding dari kain tersebut? Nah, dindingnya ini kan kalau kita lihat bentuknya tadi persegi panjang, berarti harus ada ukuran panjang dan lebarnya untuk menghitung luas bagian dinding ini. Nah, terus yang selanjutnya, bangun apa yang terdapat pada gambar di atas? Seperti tadi kita sudah lihat, berarti ada bangun lingkaran dan persegi panjang. Bagaimana hubungannya? Hubungannya itu dua lingkaran sebagai alas dan tutup tabung, sedangkan persegi panjang sebagai selimut tabung. Lalu menemukan rumus luas permukaan. Nah, berdasarkan yang kami amati, luas permukaan tabung itu kan ada luas lingkaran ditambah luas selimut ditambah luas Mungkin bisa langsung ditulis di layar ini untuk kelompok Iren. Nah, di sini berarti karena di sini luas lingkarannya 2 berarti 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran. Dua kali luas lingkaran. Ya, misalnya kan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang ini kan luas 5 kan? Berarti di sini ini luas persegi panjang. Nah, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Tulis pi r kuadrat. Lalu ditambah luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu pas teman-teman lihat itu kan ada lingkarannya kan, di persegi panjang itu sebagai panjangnya, artinya kita pakai rumus keliling lingkaran dikali tinggi itu kan sebagai lebar persegi panjang itu. Nanti rumusnya itu rumus keliling lingkaran kan 2 pi r, berarti 2 pi r dikali t tinggi. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke sini, jadinya kita keluarkan pi r-nya, jadinya 2 pi r kali r tambah r aja. R tambah T. Jadi rumus yang digunakan untuk permukaan atom adalah 2 pi r dalam kurung r tambah T. Dalam kurung
tabung terdiri dari 3 lubang datar, yaitu satu persegi panjang yang disebut selimut tabung dan 2 lingkaran yang disebut alas dan tutup tabung. Lalu kami simpulkan, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 buah bangun datar, yaitu satu persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Rumus yang digunakan untuk menghitung luas permukaan tabung adalah 2πr² dikali P. Jadi bagaimana langkah yang harus dikerjakan murid untuk mengetahui berapa luas yang harus dicat? Berarti itu segala tulis yang diketahui dulu. Iya, diketahuinya apa tadi? R-nya berapa? Di soal. di soal R-nya 7. Oke. R-nya sama dengan Kelompok lain perhatikan ya. Dan dilihat jawabannya benar atau beda dengan kelompok kalian, oke? Oke, nah kelompok kira dapat berapa jawabannya? 1188 cm². Nah, kelompok 2 dapatnya berapa? Sama. Kelompok 3? Sama. Oke, semuanya sama? Sama. Oke, benar ya yang sudah dijelaskan Iren tadi. Ada langkah yang beda atau sama nih dari kelompok Iren yang maju tadi yang penyelidikan untuk mendapatkan rumus luas permukaan itu sama semuanya? Sama? Oke. Nah, untuk kelompok Iren benar ya. Cara untuk mencari luas permukaannya itu adalah dengan yang sudah dijelaskan tadi. Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk Iren, bisa ditutup presentasinya. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman untuk kelompok Iren. Nah, selanjutnya tadi kan sudah penyelidikan untuk mencari rumus luas permukaan tabung. Nah, sekarang kelompok siapa yang ingin maju untuk membuktikan rumus dari luas permukaan kerucut? Kelompok siapa? Oke, boleh kelompok Aska? Untuk yang soal dari kerucut nanti berarti dari kelompok 3 ya yang menjelaskan. Iya, dari situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja PPT dari kelompok kami. Nah, jadi di sini kan ada sebuah pengantar gitu di mana berbunyi dalam pelajaran prakarya siswa diminta membuat miniatur cermin petani berbentuk kerucut di mana miniatur tersebut memiliki diameter sepanjang 30 cm dan tingginya itu 20 cm. Nah, miniatur itu akan dicat seluruh bagian luarnya. Bagaimana langkah yang harus dikerjakan murid untuk mengetahui berapa luas yang harus dicat? Nah, soal pertama itu adalah apa yang kamu temukan dari pengamatan dalam GeoGebra? Bisakah kamu menemukan rumusnya?
Di sini kami menemukan segitiga, lalu lingkaran sebagai alasnya, di mana luasnya itu adalah V kali R kali S, luas permukaannya. Lalu yang kedua itu, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk menghitung luas bagian dinding dari caping petani tersebut. Jadi jari-jari alas adalah didapat dari setengah diameter itu sendiri, yaitu 30 cm dibagi 2 jadi 15 cm. Lalu tinggi kerucut itu sendiri 20 cm. Dan garis pelukis yang akan didapatkan dari ini nanti. Nah, di sini ada bagian satunya, yaitu Mungkin boleh bacakan. Nah, jadi di sini ada jaring-jaring beberapa komponen dari kerucut itu sendiri, yaitu ada puncak letaknya di sini, lalu ada tingginya, kemudian ada selimut kerucut, lalu alasnya tadi berbentuk lingkaran, lalu jari-jari kerucut itu sendiri, kemudian ada garis pelukis dan juga lanjut ke bagian keduanya, yaitu sebuah kerucut memiliki garis pelukis, tinggi dan jari-jari. Ketiga bagian tersebut membentuk bangun. Di sini kan jadinya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Dengan berlaku konsep Pythagoras itu ada apa nih? 4 ini untuk menentukan dari garis pelukis itu sendiri tadi. Lalu lanjut yang di bawahnya itu ada permukaan kerucut terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran itu sendiri. Nah, untuk mencari juring lingkarannya itu di sini. Lalu ada alas kerucut yang berbentuk lingkaran dengan luasnya itu 200. Jadi
jadi kelompok 2 mendapatkan penyelidikan bahwa rumus dari luas permukaan kerucut apa? PR tambah S. Oke, nah kelompok 1 bagaimana? Sama? Sama, Bu. Kelompok 3? Sama Bu. Sama ya, benar ya. Penyelidikannya sudah benar dari membuka jaring-jaringnya, mencari rumus juring. Kalian sudah belajar tentang juring juga dan sudah dibuktikan juga hasilnya itu PR kali S. Nah setelah digabung maka rumus dari luas permukaan kerucut yaitu PR dikali R tambah S. Mungkin boleh ditutup presentasinya. Sampai itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan dulu. Kelompok 2. Oke, nah yang terakhir menyelesaikan masalah kontekstual yang awal tadi, yaitu kelompok berapa yang maju? Kelompok 3. Ya, oke, boleh kelompok 3. Nah, jadi bagaimana? Oke. Langkah yang harus dikerjakan kalian untuk mengetahui sih berapa luas dari permukaan topi ke sapi itu. Nah, boleh dikerjakan. Oke, mungkin boleh dijelaskan dulu langkah-langkahnya. Oke, pertama itu kan yang diketahui di soal itu diameternya. Jadi kita harus mencari jari-jarinya itu yaitu 15 cm. Tingginya udah tahu 20 cm. Setelah itu kita mencari selimutnya dulu. Selimutnya itu rumusnya yang sudah kita ketahui tadi, akar R kuadrat tambah T kuadrat. Sudah diketahui semuanya, tinggal dimasukkan saja. Setelah itu akar dari 625 yaitu 25 cm, yaitu selimutnya jadi 25 cm. Baru lanjutkan ke luas permukaannya yaitu I kali R, R tambah S. Itu kami pakai I-nya 3,14, habis itu R 15, habis itu R 15 tambah S itu 25, itu 3,14 kali 15 kali 40 yaitu 1884 cm persegi. Oke, nah kelompok 3 dapatnya hasilnya 1884. Kelompok 1 sama 2 bagaimana? Sama, Bu. Sama? Oke, benar ya, jawabannya adalah 1884 cm persegi. Nah, mungkin boleh ditutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oke, benar ya, penyelidikan kelompok-kelompok semua itu sudah benar bahwasannya luas permukaan itu sebenarnya bukan rumus yang harus kita hafalkan,
Tapi dengan kita mengetahui jaring-jaringnya, kita sudah bisa membentuk sebuah rumus dari luas permukaan tabung dan kerucut. Nah, tadi sudah didapatkan bahwasannya apa tadi rumus dari luas permukaan tabung? Oke, untuk rumus dari luas permukaan kerucut? Oke, di mana S itu apa? Tadi Ibu ada dengar nih, S tadi katanya selimut. S itu apa sebenarnya? Garis pelukis. Oke, kelompok 3. Oke, jadi S itu yang akan kita cari karena di sini cuma ada diameter sama tinggi, maka kita harus cari garis pelukisnya kan, S-nya. Nah, rumusnya benar, sudah benar, pencariannya juga sudah benar. Nah, mungkin S itu adalah garis pelukis ya, bukan selimutnya, oke? Oke, nah pembelajaran kita sudah selesai mengeksplor tentang rumus dari luas permukaan tabung dan kerucut. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara mandiri, di mana tujuannya adalah supaya Ibu bisa tahu nih bahwa masing-masing kalian itu sudah memahami materi hari ini. Dan kuisnya ini nanti caranya ditulis di kertas dan kertasnya dikumpulkan. Ngerti? Nah, evaluasi kita menggunakan background, mungkin keluarkan HP-nya dan bisa scan yang ini. Sudah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Oh, belum. Nah, ini waktunya Bu bikin lama karena kalian harus mengerjakan di kertas ya. Cara-caranya nanti kertasnya dikumpulkan. Mengerti? Berarti Bu. Oke, sudah semua yang masuk? Udah, kita mulai? Oke, kita mulai ya. Tunggu sebentar ya. Keluar dulu dari WK, buka lagi biar ganti kode.
20 detik. Oke, sudah ada satu orang yang masuk. Oke, 3 orang lagi. Jangan lupa ya ditulis di kertas. Nanti kertasnya dikumpulin yang rapi ya. Cuma 5 soal. Nih, 11 yang benar. Sudah paham semua nih berarti. Nah, kita coba ke soal berikutnya. Sebuah runcut memiliki jari 6 cm dan garis pelukisnya 10. Luas permukaan kerucut tersebut adalah oke, sudah? Apa dulu? Kok salah? Harusnya kan benar. 301,44 kan? Iya, Bu. Hampir salah. Salah, Bu. Kok kamu sih salah? Di sini yang benarnya yang 18,8,4. Oh iya. Nah, benar. Jawabannya yang 301,44. Salah di pas jawabannya. Ya, semuanya yang ini jawabannya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, soal selanjutnya. Sebuah tabung memiliki diameter 20 cm dan tingginya adalah 18 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut jika pi-nya adalah 3,14.
berbentuk tabung memiliki diameternya 14 cm dan tingginya 20 cm. Seluruh permukaan luar kaleng akan ditempeli stiker kecuali bagian alasnya. Ingat ya, kecuali bagian alasnya. Berapa luas stiker yang dibutuhkan? Oke, nah jadi jawabannya adalah yang 1276 cm. Nanti soal ini akan kita bahas nih. Nah, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, soal ke-5 dulu kita ini. Nanti akan kita bahas di akhir. Sudah semuanya? Nah, jawabannya adalah yang 204,1 cm. Oke, nah untuk kuisnya ini nanti bisa dikumpulkan dan nanti yang kita ingin bahas akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, sudah berakhirnya evaluasi kita di sini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa aja tadi? Oke, Aska boleh? Jadi kita hari ini belajar tentang luas permukaan tabung dan kerucut. Dengan luas permukaan tabung itu kita ada komponen-komponennya, yaitu membutuhkan dua lingkaran sebagai alas dan tutup dan persegi panjang sebagai selimutnya. Lalu kerucut itu segitiga sebagai selimutnya dan satu alas lingkaran. Lanjutnya? Oke, ada yang ingin menambahkan kesimpulan? Nggak ada. Oke, Putri boleh? Nah, yang dengan rumusnya itu rumus tadi itu P kali R
F tambah T. Nah, kalau misalnya kerucut itu V kali R, F tambah S. Oke, dan benar ya, kita tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, benar ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kalian sudah mampu menyelidiki rumus dari luas permukaan, tabung, dan kerucut. Dan sudah disebutkan tadi rumus tabung apa? 2πr kali R tambah T. Rumus dari luas permukaan kerucut? πr kali R tambah S. Oke, nah sekarang Ibu masuk ke refleksi. Mungkin karena layarnya nggak bisa masuk nih, kita bisa scan dari sini aja refleksinya. Bisa Bu. Oke. Bisa. Oke, bisa. Kalau lagi boleh dulu deh. Iya. Oke, nah mungkin yang sudah masuk boleh langsung mengisi ya. Di sini Ibu pantau jawabannya. Kok dulu sih? Aku tuh main soal. Oke, udah ada yang masuk. Bagaimana perasaan kalian? Seru. Oke, lanjut. Oke, menyenangkan, seru. Oke, Ditekan di warna. Terus tekan itunya, apanya? Yang tempat yang beri sudah seperti itu. oke, seru, asik. Oke, menyenangkan. Seru banget. Asik, Bu. Oke, nah terima kasih ya. Nah, mungkin ada saran-saran nggak untuk pembelajaran kita berikutnya? Oke, game siap. Kita bergerak. Oke, boleh. Selanjutnya ada menyenangkan, seru. Oke, terima kasih. Nah, mungkin setelah refleksi ini ada tugas tindak lanjut. Nah, jadi Ibu akan mengirimkan 3 soal ke grup yang akan kalian kerjakan nanti di buku yang akan kalian kumpul minggu depan. Oke? Ibu akan kirim di grup chat soalnya. Nah, untuk materi selanjutnya, setelah kita membahas tentang luas permukaannya, maka kita akan membahas tentang volume, tabung, dan kerucut. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang volumenya. Mungkin sekian aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, Ibu apresiasi kepada kalian semua yang sudah ingin belajar hari ini, yang sudah sangat semangat. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Untuk yang soal tadi jangan lupa dikumpulkan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.